Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afwan Buya izin bertanya, bagaimana hukumnya fidyah sholat? Karena kami pernah menemukan di suatu daerah itu ada yang mengatakan fidyah sholat itu wajib, tapi kami mengajak diskusi atau ngobrol karena kami orang awam penasaran ya. Kenapa kok bisa ada fidyah sholat? Bukankah sholat itu mudah, ringan gitu. Terus katanya waktu sakit dia pernah meninggalkan sholat. Ya begitu Bu ya, mohon penjelasannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di saat seorang masih hidup, sama sekali tidak ada pendapat yang mengatakan adanya fidyah sholat. Selagi orang masih ada nyawa di kandung badannya, tidak ada fidyah sholat. Puasa ada fidyah, tapi sholat tidak ada fidyah. Kalau ada orang pernah meninggalkan sholat karena lupa, karena tidak tahu mengerti ketinggalan sholat, maka adanya qadha, tidak ada fidyah sholat. Di saat masih hidup, tidak ada fidyah sholat sama sekali. Tidak tahu itu pendapat di mana dan adanya perkumpulan di mana, atau mungkin Anda salah dengar. Tidak ada fidyah sholat kalau orang masih hidup. Tidak ada fidyah sholat kalau orang masih hidup. Nah, ada perbincangan tentang fidyah sholat bagi orang yang telah meninggal dunia, tapi dia punya utang sholat, belum kebayar, sementara dia punya kesempatan untuk mengqadha sholat. Jadi orang yang punya utang tadi, nggak sempat mengqadha, lalu mati, meninggal dunia. Bagaimana? Apakah dibayarkan fidyah? Atau diqadha oleh keluarganya atau bagaimana? Dalam hal ini ada 3 pendapat. Madhab kita Imam Syafi'i, kita boleh pilih. Yang pertama adalah pendapat yang dikukuhkan. Adalah tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Orang meninggal dunia, meninggalkan sholat, maka nggak difidyahi, nggak usah diqadhain. Karena sholat gampang. Kenapa tidak melakukan sholat? Maka tidak boleh diqadha'i, tidak usah fidyah. Ini pendapat yang pertama dikukuhkan. Lalu bagaimana kalau ada yang kurang? Diistighfarkan, dimohonkan ampun kepada Allah. Kemudian pendapat yang kedua, kalau orang sudah meninggal dunia, ini ya bukan orang hidup. Pendapat yang kedua adalah difidyahin. Difidyahin ini adalah disamakan, dikiaskan dengan pendapat yang dikukuhkan dalam puasa. Kalau orang meninggalkan puasa karena satu hal atau ada beberapa hal yang jadikan difidyahin. Utang puasa difidyahin adalah pendapat yang dikukuhkan. Sholat, pendapat yang kedua adalah setiap hari sholat yang ditinggalkan oleh orang tersebut diganti, diambilkan dari harta warisnya berapa? 6,7an atau 1 mud saja. Pendapat yang ketiga adalah mungkin dia fakir, gak punya duit, dibayar fidyah gak ada, diqadha'i oleh ahli warisnya. Ini disamakan dengan pendapat kedua di dalam puasa. Man mata wa alaihi syamun falaysa anhu waliyu. Kalau ada orang punya utang puasa, digantikan oleh walinya, maka disamakan dengan ini orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat, maka diqadha'i oleh walinya. Maka kalau kita masuk kampung, ya dilihat kebiasaannya gimana sih. Wah, diqadha'i, sudah pendapat yang ketiga. Atau fidyah, atau diapa-apain, itu pendapat yang paling unggul. Jadi kalau orang hidup tidak ada fidyah, orang meninggal ada pendapat yang semacam ini. Jadi tolong, ini ada ilmunya, jangan main fidyah saja ini. Fidyah itu ngambil haknya orang, hartanya orang. Baik, apakah hartanya ahli waris ya bisa dipakai nanti. Mohon izin Bu ya, tadi apa 1 hari 1 mud, apa 1 sholat 1 mud ya? 1 sholat 1 mud. Kalau sholat 1 sholat 1 mud, kalau puasa 1 hari 1 mud. Masya Allah, terima kasih Bu ya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.